Tapi ternyata Pak, bidadari itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan istri yang solehah. Karena istri yang solehah itu di akhirat nanti akan menjadi ratunya bidadari. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, jadi apa? Baca Quran. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Yang tadinya nggak pernah berzikir, jadi berzikir. Timbul al-sakhiyu, rasa dermawan, bersedekah di bulan ini. Kenapa? Karena dia as-shaimun, orang yang berpuasa. Ia bersedekah takjil, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda tua, apalagi janda-janda yang muslim. Silaturahmi dalam acara pengajian rutin, mudah-mudahan kumpulnya kita bersama senantiasa mendapatkan cucuran rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. PTSP, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat silaturahim sehingga bisa berkumpul di sini dalam rangka melakukan kegiatan pengajian rutin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad beserta keluarga sahabat dan umatnya, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya dia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui kita telah memasuki fase 2 minggu untuk puasa. Ini merupakan langkah luar biasa dari teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian ini, karena memang dalam bulan Ramadan ini seperti yang kita ketahui bersama, segala ibadah itu menjadi nilai plus atau mendapatkan pahala, ya kan? Tidur aja di lantai 4 dapat pahala. Maka saya lihat banyak yang tidur di sana. Karena dia berupaya mencari pahala, ya kan? Kemudian teman-teman, ya kan, yang di jalanan apalagi sampai sempat nyapu, ya kan. Kemudian bagi teman-teman dari Posyandu juga maupun PKK yang kemarin melakukan giat Posyandu di RW 6 sementara untuk mengisi kekosongan, saya pribadi mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat luar biasa, karena langkah ini merupakan diskresi dari Pak Helmi maupun dari Bu Roma. Walaupun ini juga semata-mata memang tugas, tapi tentu saja nilai plusnya adalah pahala, karena masyarakat sekitar sangat-sangat membutuhkan langkah tersebut. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada teman-teman PKK yang telah meluangkan waktunya bahkan sampai setengah 12 siang. Mudah-mudahan jam 12 siangnya kemarin nggak buka Bu ya. Jam 12 siang gitu. Karena memang panas banget saat itu. Ya. Sama dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Mukti. Tafadhol Pak Ustadz. La yaqudu qauman yadhkurullah ta'ala fiha. Tidaklah duduk satu kaum atau kelompok, atau kita nih termasuk kelompok, yadhkurullah ta'ala fiha, duduk-duduknya itu bukan main gaplek, bukan main sekat setel, bukan nobar, tapi yadhkurullah ta'ala fiha, mengingat menyebut nama-nama Allah baik dalam majelis zikir maupun majelis ilmu seperti sekarang ini, mengingat dan menyebut ilmu-ilmu Allah. Itu apa kata Rasul? Illa hafatkumul malaikah, kecuali majelis ini disekelilingi oleh para malaikat. Pertemuan sore hari ini kita angkat sebuah tema, yaitu keutamaan lapar. Keutamaan apa? Lapar. Berbicara mengenai lapar, kita semua tentu mempunyai rasa lapar. Betul tidak? Betul. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita sebagai manusia yang lengkap unsur penciptaannya. Ada jasad, ada rohani, kemudian Allah tanamkan berbagai potensi dalam diri kita. Ada potensi al-aqlu, akal, al-qalbu, hati, juga an-nafs, hawa nafsu. Nah, maka dengan potensi nafsu inilah
sehingga mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat basyariah kemanusiaan. Apa saja? Baik itu tidur, makan, minum, bersenggama, hubungan suami istri. Kenapa? Karena kita tercipta sebagai manusia mempunyai nafsu. Nafsunya tidur adalah rasa ngantuk. Begitu pula orang bisa makan karena dia punya nafsunya makan, rasalah lapar. Jadi memang kita semua punya rasa lapar karena memang didesain oleh Allah punya hawa nafsu. Kita semua punya rasa lapar, tapi tidak setiap dari kita mempunyai kapasitas dan frekuensi lapar yang sama. Tergantung dari kondisi perutnya. Karena setiap orang kondisi perutnya beda-beda. Betul tidak? Ada tergantung tangkinya. Ada yang tangki 2 tak. Ada juga yang 4 tak. Kalau yang tangki 2 tak itu boros. Dikit-dikit lapar. Dikit-dikit lapar. Itu yang kayak kenceng itu 2 tak itu kayaknya. Jadi setiap kita punya rasa lapar, tapi tidak setiap dari kita mempunyai kapasitas lapar yang sama. Inilah insya Allah tubuh kita akan sehat. Karena sel-sel dalam tubuh kita, aliran darah dalam tubuh kita akan mengalir dengan lancar, sel-sel akan bekerja dengan aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tak kalah lebih penting dari keistimewaan atau faedah perut yang lapar orang yang berpuasa adalah lisihatil bawatini, akan membuat batin kita menjadi sehat. Karena memang sesungguhnya Pak, orang yang berpuasa itu hakikatnya sedang dibersihkan batinnya oleh Allah. Dibersihkan dari berbagai dosa dan sifat-sifat tercela, disucikan hatinya dari berbagai penyakit dan kotoran-kotoran batin. Karena memang namanya juga Ramadan, yang mempunyai arti membakar atau mengasah. Karena di bulan Ramadan inilah dosa-dosa orang-orang yang beriman dibakar hangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari kesadaran yang terwujud meningkatnya kualitas pengabdian kepada Allah. Kemudian disebut juga sebagai bulan yang mengasah, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengasah kembali batin jiwa orang-orang yang beriman selama 1 bulan, ditempa siang dan malam, sehingga mempunyai ketajaman dan kepekaan di dalam batinnya, dan dia mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang mubah. Kenapa? Karena batinnya diasah oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapus dosa-dosanya di masa lalu. Dengan saum saja dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Jiwa kita dibersihkan kembali oleh Allah. Memang saat berpuasa tubuh kita menjadi lemah. Kenapa? Karena tidak ada asupan makanan. Tapi di saat tubuh lemah itulah akan membuat pergerakan hawa nafsu dalam diri kita menjadi sempit tak berdaya. Dan oleh karena nafsu menjadi sempit, sehingga rohani kita menjadi kuat. Makanya Bu Pak, rata-rata kalau orang yang berpuasa itu ibadahnya meningkat, betul ya? Yang tadinya nggak pernah baca Quran, jadi apa? Baca Quran. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Yang tadinya nggak pernah berzikir, jadi berzikir. Timbul al-sakhiyu, rasa dermawan, bersedekah di bulan ini. Kenapa? Karena dia as-shaimun, orang yang berpuasa. Ia bersedekah takjil, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda tua, apalagi janda-janda yang muslim. Mudah-mudah aja. Tidak umur apa? Muslim. Nah, itu kalau puasanya benar, akan tumbuh di dalam batinnya semangat mengabdi kepada Allah.
Puasa yang benar itu seperti apa, Pak? Bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Memang secara fikih puasa itu ayun siku al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Puasa itu al-imsak, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Itu secara fikih. Puasa ibadahnya orang awam, orang kebanyakan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak senggama, sah puasanya. Tapi kalau puasa khusus, orang yang khusus itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi ayumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramat wal manahi wal zama'il mislu ujub wal kibr wal bukhl wal ghairu zalik. Artiin Bang Ibu. Dalam dosa sembarangan. Jadi kalau ada puasa yang khusus itu, dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan seluruh panca inderanya. Anjani a'dha'ihi al-muharramat wal manahi, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari yang dicegah, diperintahkan oleh Allah, ia kerjakan, kemudian dilarang, ia tinggalkan. Al-muharramat, ia tinggalkan yang haram-haram. Matanya ia jaga ketika berpuasa. Jangan sampai kita mulut dijaga dari makan dan minum, tapi mata jelalatan. Ini kebanyakan puasa kelemahan dari umat muslim saat ini, betul ya? Dia puasa tapi yang dibuka Instagram, lihat tarik perut. Wah, itu bahaya, Pak. Kita harus jaga pandangan kita. Sebab puasa yang khusus itu dijaga benar-benar pandangan kita itu. Apalagi sosmed itu kalau kita tidak bisa filter, itu akan merusak hati kita. Dibuka sosmed, yang terlihat adalah paha, dada, paha, dada. Iya kan? Emang begitu. Tapi saya nggak ada ya. Nah, kalau puasa orang yang khusus itu semua panca indera dia jaga. Kemudian juga menjaga hati. Minal bukhul, min ujub wal kibri, dari ujub bangga diri, kibr kesombongan, wa ghairu zalik, dan dari penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi selain menahan lapar dan dahaga, menahan seluruh panca indera dia juga termasuk menjaga hati dia dari kebusukan hatinya. Rasa iri kepada orang lain, dendam, benci, buruk sangka, dijaga. Itu baru puasa yang benar. Makanya orang yang berpuasa seperti itu akan tumbuh gairah ibadah yang maksimal, ibadahnya meningkat. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk jahidu anfusakum bil ju' wal atus. Perangilah dirimu dengan ju', lapar, wal atus, dan dahaga, yaitu berpuasa. Fa innal ajra kadzalik, karena sesungguhnya ganjaran yang demikian itu ka ajril mujahidi fi sabilillah, seperti pahalanya orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa min amalin ahabbu ilallah ilal ju' wal atus. Dan tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali lapar dan dahaga, yaitu berpuasa. Makanya Rasulullah SAW perintahkan kita untuk memerangi diri kita dengan lapar dan dahaga. Yang diperangi itu apa? Nafsu kita. Karena sesungguhnya musuh besar kita itu bukan orang lain, bukan membawa pedang, bukan membawa senjata api atau panah, tapi ada dalam diri kita sendiri. Ada aduwika nafsuka allati baina jambayk. Musuh besarmu adalah hawa nafsumu yang berada di antara lambungmu. Bapak. Jadi musuhnya siapa? Diri kita sendiri. Hawa nafsu kita harus ditundukkan, kata Nabi, dengan berpuasa. Karena nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi ditundukkan agar naik levelnya, agar tunduk pada keimanan. Karena tingkatan nafsu kita itu levelnya berbeda-beda, Pak. Setiap kita punya nafsu, tapi setiap kita mempunyai tingkatan nafsu yang berbeda-beda.
Makanya dulu ada kisah nih Bapak dari Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khaybawi di dalam Durrah An-Nasihin. Beliau bercerita, lama khalaqallahu ta'ala al-aqila wan nafs, ketika Allah menciptakan akal dan hawa nafsu. Allah pertama panggil akal dulu, ya akal akbil fa'akbil, wa adbir fa'adbir. Wahai akal, kemari engkau. Akal nyamperin. Wa adbir, akal, berbalik engkau. Akal pun berbalik. Tuh, tunduk. Kemudian Allah tanya, qala, Allah berfirman, man anta wa man ana, hei akal, siapa engkau, siapa aku? Qala, akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka ad-dhaif, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Itu akal Pak Bu, sifatnya ajak lurus, nggak banyak kebantah. Tapi apa yang terjadi ketika Allah menciptakan nafsu? Allah panggil nafsu, ya nafs akhbili falam tajib. Wahai nafsu, kemari engkau. Dia diem main HP. Makanya nggak heran ya Bu Pak, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah, masih asik. Balak 5, balak 6. Ada nggak kayak gitu? Masih asik buka Facebook, Instagram, sama berarti dia sedang memperturutkan hawa nafsunya. Karena begitu ketika nafsu diciptakan, kalau panggil, nafsu kesini, diam aja nggak jawab. Tuh kita tuh kayak gitu, betul kan? Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, diam aja nggak gerak-gerak tuh badan, kayak gendang lagi dipukul, diam aja gitu. Tapi giliran istri kita yang panggil, bapak langsung beranjak. Takut sama istri, ketahuan nih kayak bapak nih, ikatan suami takut istri banyak jadi langsung buru-buru nyamper istrinya, takut. Padahal kalau kita ingat ya, di kuburan itu yang dicari, yang ditanya itu amal, bukan ayam kita. Makanya ketika Allah panggil, buru-buru langsung penuhi panggilan Allah untuk beramal sebanyak-banyaknya bakal di alam kubur kita. Sebab al-qabru sundukul amal, kuburan itu petinya amal, dan kita semua akan membuka peti masing-masing. Nah, nafsu ketika dipanggil oleh Allah, akbili, kesini, falam tajib, dia diam. Allah tanya lagi, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Qala, dia menjawab, anta wa ana. Kalau bahasa sekarang ini bahasa kaliannya ente, aneh-aneh. Coba kira-kira Pak Sekil, Bapak nanya ke Bang Epul, Bang Epul jawabannya gitu. Apa yang nanya-nanya? Ente Pak, aneh-aneh, gak ada urusan. Mau diapain tuh Bang Epul Pak? Ini ditanya Allah yang nanya, yang ciptain dia, ciptain nafsu, ditanya ngeyel seperti itu. Coba disuspend mungkin ya. Makanya kata Allah, fajuila binari jahannami atasana. Allah masukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun, digodok di sana, gelebuk-gelebuk. Setelah sampai 100 tahun, Allah angkat lagi, Allah tanya lagi, hei nafsu, siapa engkau, siapa aku? Qala, nafsu menjawab, ana wa anta, ente, aneh-aneh. Masih ngeyel Pak. Bayangin, udah 100 tahun di neraka jahanam masih ngeyel, gak duduk-duduk. Fa'uji biha binari ju mi atasana. Kemudian Allah masukkan nafsu ke dalam neraka ju selama 100 tahun, digodok lagi di sana, gelebuk-gelebuk. Sudah sampai 100 tahun, Allah angkat, lalu Allah tanya, hei nafsu, siapa engkau, siapa aku? Baru jawabannya benar, anta rabbi wa ana abduka ad-dhaif, engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. 100 tahun di neraka jahanam gampang, tapi ketika dimasukkan ke dalam neraka ju, baru dia tunduk. Ju itu artinya lapar Pak. Karena itulah Allah syariatkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah salah satu fungsinya untuk menundukkan hawa nafsu kita. Jadi nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk ditundukkan agar tunduk pada keimanan perintah Allah dan agar naik levelnya. Kita ini manusia beda dengan malaikat.
Setiap manusia punya hawa nafsu yang menjadi ujian serta bisa mengangkat derajat di sisi Allah ketika mampu menundukkan hawa nafsunya. Beda dengan malaikat. Kalau malaikatnya pulang pergi ke surga, melihat keindahan surga, kemewahan dan kemegahan bangunan surga, itu biasa-biasa aja, Pak. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Melihat bidadari yang cantik sekalipun, yang konon katanya masih ingat, bidadari itu kalau dia turun ke muka bumi, niscaya matahari tidak mampu menyinari bumi, saking terpesonanya melihat kecantikan bidadari. Kalau dia buang air liur ludah sekali aja ke muka bumi, gitu, bumi dan seisi-isinya akan berubah menjadi wangi. Cantik gak? Ada yang punya pacar kayak gitu? Hah? Itu malaikat, lihat yang modelnya gitu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Coba kalau wajenal ketemu yang kayak gitu mau diapain, Wak? Ajak ke kelurahan dulu, Wak, bikin PM1, pengantar nikah, baru ke KUA. Jangan langsung koyo. Ada alurnya juga. Berarti survei dulu ya? Survei dulu. Nah, malaikat biasa-biasa aja, padahal bidadari subhanallah luar biasa cantik dan sempurnanya. Tapi ternyata, Pak, bidadari itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan istri yang solehah. Karena istri yang solehah itu di akhirat nanti akan menjadi ratunya bidadari. Bidadari yang sedemikian hebat kalah nggak ada apa-apanya dengan ratu bidadari. Makanya lagi-lagi saya katakan di sini mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini semua menjadi ratunya bidadari. Amin ya rabbal alamin. Dan masih ingat, salah satu ciri khas dari ratu bidadari adalah mempunyai keikhlasan hati ketika suaminya ingin menikah lagi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayo, amin lagi. Amin ya rabbal. Mau enaknya aja. Itu ciri khas bidadari seperti itu, Bu. Jadi nafsu itu bukan dihilangkan, tapi ditundukkan. Kita beda dengan malaikat. Kita tundukkan agar naik levelnya. Ini level nafsu itu beda-beda, Pak. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Tadbirul Qulub mengatakan manusia ada 7 tingkatan level nafsu. Apa saja? Yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu amarah, yaitu keadaan nafsu yang memerintahkan pada pemiliknya untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Bahkan setelah melakukan perbuatan dosa itu tidak tumbuh dalam dirinya penyesalan. Bahkan dia cenderung bangga terhadap kesalahan dosanya. Kenapa? Karena dia berada pada level nafsu amarah. Nah, di bulan puasa ini kita tundukkan nafsu kita agar naik levelnya. Naik ke level yang kedua, ada nafsu lawamah. Nah, keadaan nafsu yang mencaci pemiliknya ketika ia tidak bisa melakukan kebaikan. Jadi misalkan bapak-bapak di sini udah punya niat nanti jam 3 tahajud sebelum sahur, tapi tiba-tiba bangunnya jam 10 siang, akhirnya tahajudnya kelewat, subuhnya kelewat, dan dia sholat subuh di waktu duha. Jadilah usolli subuh dan duha. Nah, itu dalam dirinya karena level nafsunya sudah berada di tingkatan yang kedua, lama dia mencaci dirinya. Ih, kenapa sih sampai kesiangan? Tuh, dia mulai mencaci. Kalau yang pertama boro-boro mencaci, malah cenderung bangga terhadap kesalahan dan dosanya. Kenapa? Karena levelnya amarah. Naik ke level yang kedua, lama. Naik lagi ke level yang ketiga, mulhimah. Keadaan nafsu yang mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan. Udah mulai ada dorongan-dorongan berbuat baik. Tandanya berarti level nafsu kita berada di level yang ketiga. Cukup sampai sini? Tidak. 1, 2, 3 belum aman. Masih masuk ke dalam kategori nafsu yang dimurkai oleh Allah. Inna nafsal ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Nih, kalau kita ingin aman, maka naikkan level kita menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Minimal yang keempat, mutmainnah, keadaan nafsu yang sudah tenang, tentram jiwanya. Beribadah tenang, nyaman, ditimpa musibah tenang, menerima takdir Allah dengan lapang dada, mutmainnah, karena level nafsunya sudah tenang.
Kita udah gitu atau belum? Jauh kayaknya ya. Sholat aja maunya buru-buru, betul gak? Kalau level mutmainnah, sholat itu tenang. Dia menemukan kedamaian dan ketenangan di saat dia sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika banyak pikiran, banyak pekerjaan, mumet, ia memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, arihni di sholat. Wahai Bilal, relaksasikan aku dengan sholat Rasul. Jadi tenang, mutmainnah. Kalau kita sudah tenang dalam beribadah, menghadapi kehidupan ini tenang, stay cool, gak ngerasa khusyuk, gak panasan, berarti mutmainnah. Level nafsu kita berada di level yang keempat. Tuh, kirain ketipu ke efek lapar ya. Sampai di situ tidak. Ternyata ada lagi level yang kelima, nafsu radiyah, keadaan nafsu yang ridho terhadap seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mardiyah, naik lagi Pak dengan puasa ini menjadi keadaan nafsu yang tidak hanya ridho tapi juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada puncaknya yang ketujuh, nafsu kamilah, keadaan nafsu yang sempurna, seolah-olah tidak punya nafsu tapi dia punya. Seperti nafsu siapa? Para nabi, para rasul, para pewarisnya, para aulia Allah, para siddiqin, syuhada, sholihin, para syuhada, para sahabat. Itu nafsunya kamilah, sudah sempurna. Makanya kita dengan syariat Ramadan inilah berpuasa. Insya Allah kalau kita puasanya benar seperti puasa khusus tadi, insya Allah level nafsu kita akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Makanya yuk jangan kita sia-siakan. Mumpung Allah berikan syariat ini kepada kita, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan itu hadir menjadi tamu kita, bukan sembarangan tamu, bukan tamu yang lenggang kampung nggak bawa oleh-oleh. Kayak siapa di sini kalau bertemu? Tapi Ramadan itu jadi tamu kita, bawa oleh-olehnya banyak. Kalau kita bertamu di tempat orang, paling-paling bawa makanan 1-2, betul Ibu? Kalau nggak martabak, tempe mendoan. Malah kadang-kadang kita ngerepotin tuan rumah. Sebelum jalan ke sana, soalnya kita telepon dulu kan. Aneh mau main ke sono nih, jangan repot-repot, siapin aja sayur asem, ikan asin, tempe, ayam goreng, numpang makan ngerepotin. Tapi kalau Ramadan bawa makanan sendiri, oleh-olehnya banyak. Dia bawa keberkahan, rahmat, maghfirah. Dengan kehadirannya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, siksa sejak kubur dihentikan, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, doa-doa dikabul, para setan dibelenggu. Tuh, banyak gak? Syariat saum di siang hari dengan berpuasa. Ada syariat qiyamul lail, sholat tarawih di malam hari. Ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar, ada zakat fitrah dan lain sebagainya. Yang semuanya itu apabila kita nikmati jamuan Ramadan dengan baik, niscaya akan membuat qalbu kita menjadi yaqdah, bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nafsu kita menjadi naik levelnya. Makanya dengan syariat puasa ini, salah satu zaman Ramadan harus kita fokuskan. Kita harus benar-benar menjalankan puasa dengan baik. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan seluruh panca indera kita, termasuk hati kita dari keburukannya. Siap Bapak-bapak semua? Siap. Begitu orang yang beriman dipanggil oleh Allah syariat puasa selama 1 bulan penuh. Sebagai konsekuensi dari orang-orang beriman untuk menjalankan ibadah puasa, tapi dia tidak mau puasa, berarti orang itu udah jangan buruk sangka, itu aja pokoknya ya. Kalau nggak Islam, balik, berakal, mampu, ya minimal udah. Makanya kalau kita ingin jadi mukmin yang cenghar telinganya, fisik kita semua, jadilah mukmin yang cerdas. Makanya Ramadan ini tinggal berapa hari lagi nih Pak Segel? Sebenarnya pada senang nggak sih berjumpa dengan Ramadan? Senang. Senang abang-abang? Senang dapat THR. Senang berjumpa dengan Ramadan dapat THR-nya. Nah, ini kita kesempatan sebenarnya. Dengan Ramadan yang agung itulah maka memposisikan diri kita untuk menjadi para pemain Ramadan. Jangan jadi para penonton. Bapak-bapak, ibu tahu kan pemain dan penonton?
Kalau lagi tanding kesebelasan sepak bola tuh kita lihat para pemain tuh, wah serius ya kan, dia fokus, sangat hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kartu kuning atau kartu merah dari wasit. Kemudian mereka mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, supaya apa? Pertandingannya dia menangkan tuh pemain. Tapi penonton gimana? Duduknya nyantai di tempat yang adem, sambil menikmati makanan ringan, sambil jingkrak-jingkrak, sambil sorak-sorak, tertawa ketiwi. Hasilnya gimana? Ketika pertandingan berakhir, tim kesebelasan favoritnya menang, jangankan dapat piala, nyentuh aja enggak, betul tidak? Kenapa? Karena dia menjadi penonton. Begitulah gambaran bagi pemain dan penonton Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan piala Ramadan, yuk jadi pemain Ramadan. Kita fokus beribadah, hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan batalnya ibadah puasa atau mengurangi nilai ibadah puasa itu sendiri. Kemudian kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Gol tarawihnya, gol tilawahnya, gol puasanya, gol sedekahnya, gol tahajudnya, gol zakat fitrahnya, gol dan seterusnya. Sehingga ketika Ramadan berakhir, kita mendapatkan piala kemenangan dari Allah, yaitu mempunyai predikat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana nasib para penonton Ramadan? Dia hanya gigit jari. Jangankan mendapatkan piala al-muttaqin, justru yang ada adalah hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia berpuasa tapi mengisi hari-hari dengan perilaku yang sia-sia. Beda dengan para pemain Ramadan. Dia orang yang berpuasa tapi mengisi hari demi hari di bulan Ramadan dengan sikap dan perilaku yang produktif. Meningkat kebaikannya, ketaatannya, kesolehannya, semua meningkat. Itulah pemain. Tapi kalau penonton, dia puasa tapi menyia-nyiakan waktu yang ada. Puasa banyak tidur, puasa main HP, puasa menghabiskan waktu ke pusat perbelanjaan, tempat tongkrongan, kafe, tempat hiburan, habis waktunya. Makanya apa yang didapat ketika Ramadan berakhir, jangankan mendapatkan piala al-muttaqin, yang ada adalah hanya lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dengan puasanya itu ya tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali hanya lapar dan dahaga. Rugi nggak? Makanya kita posisikan diri kita di pertengahan bulan Ramadan ini untuk menjadi para pemain Ramadan. Siap Bapak? Siap. Insya Allah. Kiranya itu dapat disampaikan. Cukup ya Pak sekali ya. Udah mau begitu maghrib, udah jam 6:05. Oh gimana itu ya? Kalau udah sore, mata udah kunang-kunang ya. Kurang 1 jam. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk mampu menikmati setiap jamuan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini dengan baik. Kemudian kita juga diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan keikhlasan di balik setiap sujud kita, di balik setiap amal kita. Allah lancarkan dan mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah jadikan anak-anak dan keturunan kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan menggantikan sujud kita, menggantikan ruku kita, menggantikan dakwah dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bila barakah bulan Ramadan, wa barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna hadina mahdiin
غير ضال ولا مضل بر رحيم جواد كريم اللهم افتح علينا فتوح الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا الشأن كله ولا تكلنا إلى نفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا قل من ذلك يا حي يا قيوم أحيي قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا وقبل الآخرة آمين اللهم اشف بشبابك والدم بدوائك واعف عنا من بلائك وقدرة أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن أمراض القلب وحصن فرجنا من الزنا ولساننا من الكذب والغيبة والنميمة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما يا غني أغننا بفضلك عن سواك اللهم يسر ولا تعسر أمورنا فإن تيسير كل عاسر فعل يسير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسأل الله الإجابة إلى تقوم الكتاب Di ambang senja membawa rahmah Ramadan hadir, hati bergetar. Hari-hari suci dipenuhi doa, menyucikan diri, mendekatkan kepada Sang Khalik. Bulan penuh berkah, jendela kasih. Di malam tenang, tilawah berkumandang, mendekatkan hati, menyatukan harapan, mendayu rasa kasih sayang. Jalan Ramadan datang, cinta yang tak pudar.